Nah, oke, saya ulangi di cooling water system ini ya, air yang digunakan untuk cooling tower itu relatif lebih lebih tidak seketat air boiler seperti itu ya, tidak seketat air yang akan digunakan atau untuk masuk feed water boiler itu. Dan juga pada cooling water system tadi ya, sebagian airnya itu akan diresirkulasi ya, di-recycle di sini. Nah, penambahan air yang kurang tadi itu disebut dengan make up water ya, make up water. Nah, kenapa? Karena ini air untuk masuk di cooling tower kan juga harus melalui yang namanya water treatment ya. Nah, kalau water treatment itu kan tentu akan membutuhkan energi, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu. Jadi kalau air yang digunakan di sirkulasi ini sudah bersih, ya kalau bisa kita kembalikan lagi gitu kan. Tentu dengan treatment yang lebih ringan daripada water treatment yang langsung ambil dari badan air dari sini ya. Nah, kalau bisa sudah diresirkulasi seperti ini kan ini akan juga menghemat ya, menghemat cost, menghemat energi. Nah, kekurangannya baru kita tambahkan ada yang namanya make up water ya, make up water seperti itu. Nah, sebagian besar kehilangan air pada cooling water system ini ada pada evaporasi ya. Nah, kenapa? Karena evaporasi ini kan penguapan, tentu dia akan menghasilkan panas gitu kan. Panasnya dari mana? Panas yang ada pada proses di pabrik ya. Seperti contohnya ini ada cool water tadi, hasil dari cooling tower kan air yang sejuk, air dingin gitu kan. Ini digunakan untuk mendinginkan air atau fluida yang dilewatkan di heat exchanger sini ya. Air fluida panas misalkan dari turbin kita masukkan di heat exchanger, kita mau dinginkan ya. Dinginkan menggunakan air pendingin ini. Jadi air pendingin ini fungsinya untuk mendinginkan ya air atau fluida yang eh, digunakan untuk mendinginkan di pabrik seperti itu. Ya, ini kan mendinginkan nih, dinginkan ini air pendingin lagi yang hasilnya kan. Nah, air pendingin ini mengambil panas dari proses pabrik gitu kan, jadi air panas, air hangat ya. Kemudian kita dinginkan air ini. Jadi air yang digunakan untuk mendinginkan air yang sudah digunakan untuk mendinginkan seperti itu kan. Nah, itu pengertiannya dari cooling water system atau air pendingin itu. Nah, di situ juga ada tadi ya evaporasi sebagian besar ini lepas ke atmosfer atau apa namanya menguap gitu kan. Kemudian ada yang di blow down ya, di blow down. Nah, untuk apa blow down ini? Blow down ini tujuannya adalah untuk menghilangkan atau membuang ya impurities-impurities. Karena misalkan air yang masuk ke cooling tower ini kan, itu kan nggak 100% air murni gitu kan. Pasti ada impurities-impuritiesnya. Nah, impurities tadi ketika air itu menguap, ya, ketika terjadi evaporasi, Anda bayangkan ya, itu impuritiesnya ikut menguap nggak? Nggak kan ya? Nah, misalkan impuritiesnya ada garam misalkan seperti itu, atau mineral. Ketika airnya kita kontakkan sini kan, kita kontakkan dengan panas gitu kan, maka akan menguap ya, airnya itu akan menguap. Nah, itu akan meninggalkan impurities-impurities tadi yang tidak ikut menguap. Jadi impurities tadi dibuangnya dengan cara apa? Ya, di blow down ini. Nah, di blow down ini sebagian airnya akan kita olah lagi gitu kan, dengan pengolahan yang lebih ringan dibandingkan ambil dari sumber air langsung seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi, kita resirkulasi, dan sebagian bisa kita buang melalui keluaran ini ya, ya impuritiesnya tentu akan tujuannya akan kita buang seperti itu kan. Ini ke discharge atau ke WWTP ini. Nah, bisa dimengerti ya sampai sini ya.
Jadi ini di blow down tujuannya adalah untuk mengambil atau menghilangkan impuritis-impuritis yang tertinggal akibat proses penguapan ini. Nah, impuritis atau garamnya tadi misalkan ya, itu kan masih tertinggal di sini. Maka itu harus kita buang ya, kan nggak kita butuhkan tuh. Nah, nggak kita buang nanti numpuk semua di sini gitu kan. Itu kan bahaya juga ya. Nah, kita buang kemudian eh, kita olah di WWTP seperti itu. Nah, ini gambaran dari cooling water system ya. Sehingga gambaran secara keseluruhan ini Anda sudah bisa paham gitu kan ya. Untuk apa sih sebenarnya cooling water itu? Nah, ini proses di pabriknya ini, maka ini akan nyambung ya, akan nyambung ke proses utilitas di pabrik yang digunakan di pabrik di proses. Jadi misalkan turbin di sini kan hasilnya gas ya. Gas ini kan masih mengandung panas, maka akan kita dinginkan ya di kondensor ini, kemudian akan jadi air lagi. Nah, ini kondensor ya. Heat exchanger dalam dalam bentuk kondensor bisa jadi air lagi, kemudian airnya akan kita masukkan lagi ke feed water untuk boiler ini. Nah, ini kan gas ya, steam di sini setelah digunakan untuk tenaganya atau panasnya digunakan untuk memutar turbin. Nah, itu kan akan kembali lagi keluar dalam bentuk steam tapi tekanan rendah gitu kan. Gas tekanan dan uap air tekanan rendah. Nah, tekanannya sudah digunakan untuk memutar turbin tadi. Nah, tekanan rendah tadi kan kita dinginkan, maka akan bisa berubah wujud menjadi air lagi ya. Ini kondenser, kemudian air ini bisa digunakan untuk feed water lagi untuk boiler. Ya, jadi ini nggak bercampur di sini, tapi hanya panasnya aja yang diambil ya oleh air pendingin tadi. Air pendingin ini mengambil panas, kemudian jadi air hangat di sini ya istilahnya. Kemudian ini berubah fase menjadi air lagi, water lagi, kemudian masuk ke boiler feed water. Nah, sebagian ada yang di treatment juga ya untuk supaya kandungannya lebih jernih ya, kandungan air boilernya lebih pure seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Ini proses secara keseluruhan ya. Jadi supaya Anda ngerti dulu gambaran secara umumnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya harap ngerti Anda gambaran secara keseluruhan ya mengenai cooling water system ini. Karena ini akan nyambung juga ke proses di pabriknya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi proses di pabrik tadi, nah ini secara umumnya itu kan ada penaikan temperatur ya dari air sini. Air hasil cooling tower ini kan masuk sini tadi. Nah, peningkatan temperatur ini umumnya itu sekitar 10 sampai 20 derajat Celcius ya. Jadi air yang digunakan untuk mendinginkan ini kemudian jadi air panas. Nah, itu peningkatannya itu sekitar 10 sampai 20 derajat Celcius itu yang efisien seperti itu. Ya, kalau di bawah itu kan berarti kurang efisien ya. Artinya panasnya tidak ter panas di proses itu tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi sehingga panas yang diserap juga rendah gitu kan, hanya 5 derajat Celcius misalkan ya. Tapi kalau terlalu tinggi juga bahaya, akan mempengaruhi proses di
pabriknya itu kalau terlalu tinggi tentu akan terjadi penguapan gitu kan. Kemudian resikonya juga lebih besar gitu itu. Maka fungsi dari cooling water system tadi yang pertama itu untuk mengambil panas ya pada aliran proses streamnya tadi. Itu yang pertama untuk mengambil panas, yang kedua untuk membuang panas ya, menghilangkan panas ke lingkungan. Nah, seperti ini kan. Maka kalau kalau Anda apa namanya? Anda rasakan itu misalkan di dekat dekat cooling tower seperti itu ya itu rasanya hangat ya karena airnya itu uap air hangat seperti itu kan panasnya terbuang ke atmosfer ke lingkungan ya. Nah, ini juga terkadang di sekitar sini ya, di sekitar apa cooling tower ini Anda bisa merasakan kalau kalau air itu menguap kemudian sudah apa jenuh gitu kan, sudah jenuh itu akan menjadi apa? Air menguap tapi kandungannya sudah jenuh, akan jadi apa lagi dia? Ya, menguapnya ini mendekati titik jenuhnya gitu kan. Akan terjadi apa? Jadi cair lagi gitu kan. Hujan lagi dia. Nah, maka akan Anda merasakan hujan di sekitar apa namanya cooling tower ini. Ya, karena terlalu jenuh ya. Nah, terlalu jenuh itu juga nggak baik. Nanti akan hujan itu di sekitar cooling tower ini. Maka dijaga juga. Nanti kita akan lihat perhitungannya agar relative humidity-nya tidak terlalu tinggi untuk keluar dari cooling tower ini. Maka untuk menghitung panasnya ya, untuk menghitung panasnya atau heat duty-nya ya, ini menggunakan key MCPDT. Nah, kalau yang ada apa namanya perubahan fase, maka dia akan menambah spesifik heat-nya ya, kalor latennya. Ini sudah Anda pelajari ya di perpindahan panas. Tidak akan saya jelaskan secara detail lagi. Dan ini ya koefisien heat transfer juga juga digunakan di sini ya. Nah, untuk klasifikasinya, cooling water ini sebagian besar ya sekarang di industri itu merupakan indirect. Jadi sudah hampir hampir semuanya indirect. Karena kalau direct ini kan kurang kurang efisien ya, kurang efisien dan konvensional ya, sangat konvensional. Jadi indirect ini artinya dia tidak tidak terjadi kontak langsung ya. Direct kan langsung. Ya. Jadi tidak langsung artinya dia tidak terjadi kontak langsung antara air pendinginnya dengan fluida yang didinginkan. Seperti itu. Ya, contohnya tadi dia mendinginkannya di mana? Di kondenser atau heat exchanger ini kan. Jadi tidak terjadi kontak ya, tapi hanya dilewatkan aja ya sehingga terjadi transfer panas. Nah, itu ada tiga macam. Ada yang open recirculating, ya. Artinya ada sirkulasi secara terbuka gitu kan. Kemudian ada yang close, ya, ada yang tertutup, dan juga ada yang one screw. Nah, one screw ini biasanya terjadi di mana? Yang pernah Anda tahu ada nggak air pendingin tapi sekali lewat seperti itu? Di mana biasanya? PLTU. PLTU ya, di pembangkit ya, di pembangkit entah itu PLTU atau pembangkit tenaga nuklir misalkan ya, itu kan one screw, jadi sekali lewat ya airnya untuk mendinginkan kemudian langsung dibuang lagi ke lingkungan seperti itu. Ini yang open tadi contohnya kita menggunakan cooling tower secara terbuka. Jadi air yang sudah hasil air pendingin tadi
Sini kan lewat sini masuk ke proses di dalam pabrik, dimasukkan ke heat exchanger, akan mengambil panas dari fluida prosesnya ini. Nah, ini panas dari fluida proses diambil, gitu kan. Kemudian akan kembali dia, ya, kembali ke sini untuk didinginkan lagi, ya. Panasnya akan dibuang. Nah, panasnya itu kan loss tadi ini, ya. Panasnya akan eh, loss di sini ke lingkungan. Nah, ini yang open recirculating system, jadi terbuka dia. Nah, ini delta T-nya sekitar 20 sampai 30 derajat Fahrenheit ya. Kalau kalau dihitung berarti berapa tuh? 30 kali 5 kurangi 32 ya, kurangi 32 dulu terus kali 5/9 gitu kan ya, Fahrenheit. Nanti Anda hitung aja tuh. Tapi kalau dalam Celcius setahu saya itu sekitar 10 sampai 20 derajat Celcius ya. Nih. Dan dia akan membutuhkan make up water juga kan? Make up water, air tambahan begitu. Masalah-masalah yang terjadi ya secara umum ya masih sama ya, korosi, scaling dan fouling ini kan. Korosi itu kan karat ya, korosi, kemudian ada scaling ya, artinya terbentuk kerak ya. Itu terjadi di sepanjang saluran pemipaan ini kan. Nah, ini bisa di sini, bisa di sini kan. Ini akan menimbulkan masalah juga gitu kan, kerak. Kemudian ada falling, ya, falling ini bisa berupa kerak tadi dan ada yang karena mikroba gitu kan. Ada yang karena mikroba. Terutama kalau dia menggunakan kayu ya, wood komponen, nah, ini akan menimbulkan falling gitu. Akan riskan ya menimbulkan falling. Jadi cooling tower ini ada yang bisa menggunakan kayu komponen dalamnya ya. Di packingnya ini tower packingnya ini ada yang menggunakan kayu wood komponen. Nah, ini biasanya di cooling tower yang lama ya, pabrik-pabrik lama seperti itu. Kalau Anda pernah lihat di Cepu itu juga pakai seperti ini ya. Saya pernah lihat di sana di PPSDM-nya itu. Tapi sekarang udah nggak dipakai ya. Itu menggunakan wood komponen, jadi kayu karena lebih mudah dan lebih murah juga ya kayu itu. Kemudian panas tadi dari proses ya, aliran proses akan diambil, kemudian dibuang melalui evaporasi di sini di cooling tower. Nah, tadi terjadi namanya batuk, gitu kan. Nah, maka kita harus tambahkan wake up water tadi. Nah, water loss ini bisa terjadi akibat yang pertama adalah evaporasi tadi, evaporasi ini, evaporation loss ini. Kemudian yang kedua akibat entrainment. Entrainment itu adalah airnya itu terbawa karena angin ya, tertiup angin. Jadi seperti apa ya? Seperti ya angin itu akan meniup air gitu kan. Itu akan membawa air keluar. Nah, misalkan dari sini kan, misalkan air itu masuk apa? Angin itu masuk dari samping ya. Nah, udara masuk dari samping akan membawa air ke sini. Nah, airnya kan bisa keluar dari sini, ke bawah dia. Nah, itu entrainment. Airnya kan di spray ya, dari atas ini di spray. Nah, ketika turun ini dia akan terbawa oleh angin ini. Nah, itu akan terjadi entrainment. Kemudian yang ketiga ada akibat blowdown. Nah, blowdown ini kan tadi fungsinya untuk mengurangi atau membuang ya akumulasi dari impuritisnya tadi. Impuritis itu artinya pengotor air tadi ya, pengotor waternya tadi.
Karena water yang masuk itu kan nggak bersih 100% gitu kan. Pasti ada mineral-mineral atau garam yang tertinggal. Nah, itu kalau dibiarkan itu akan bisa menyebabkan isu tadi ya, bisa korosi, scaling, ya, falling. Maka dia harus di blow down, dibuang, kemudian eh, melalui proses itu akan diresirkulasi tadi lagi. Nah, jadi ada tiga pintu keluar air ya di sini ya. Ada tiga pintu untuk water loss ya. Yang pertama ada evaporasi akibat penguapan, kan. Kemudian ada akibat entrainment, tertiup angin tadi. Kemudian ada akibat blowdown. Jadi kenapa bisa akibat evaporasi gitu? Ini Anda bayangkan aja sama seperti kalau Anda sedang berkeringat gitu kan ya. Sedang berkeringat, kemudian yang terjadi apa di situ? Kan keringat itu akan menguap, ya kan? Karena apa namanya? Karena kondisi relatif humidity dari udara di sekitar, misalkan di tangan Anda itu kan, misalkan Anda bayangkan atau Anda praktekkan gitu kan ya, tangan Anda berkeringat, kemudian keringat itu kan dari dalam tubuh ya, dan dia akan menguap airnya itu. Nah, airnya itu akan menguap air keringat tadi. Karena apa? Kok bisa menguap? Karena humidity atau kelembapan pada udara di sekitar tangan itu masih mencukupi, gitu kan? Masih mencukupi untuk ada masih ruang kosong untuk air itu bisa menempati. Gitu. Jadi kalau relatif humidity-nya sudah tinggi, Anda berkeringat, ya Anda nggak akan apa namanya, air itu nggak akan menguap ya, eh, tersisa terus ya, air itu akan menjadi air terus di tangan Anda seperti itu. Nah, kenapa dari sini kan bisa dimengerti ya kenapa misalkan di Indonesia ini kan panas ya, di Indonesia panas, di Timur Tengah sana misalkan kalau Anda ke Arab gitu kan ya, itu kan juga panas. Ya, sana juga panas. Tapi kenapa kalau di sini Anda lebih cenderung berkeringat gitu kan dibanding di Arab sana gitu. Kenapa ya? Karena tadi relative humidity atau kelembapan udara di Indonesia tuh jauh lebih tinggi ya. Di Indonesia bisa 80-90% relative humidity-nya, sehingga ketika Anda berkeringat air akan lebih susah untuk menguap ya, karena sudah jenuh udaranya, sudah banyak terisi air ya, uap air. Nah, kalau di Arab misalkan di Timur Tengah sana itu relative humidity-nya akan lebih lebih rendah ya. Jadi air itu akan masih mempunyai ruang untuk menguap ke udara seperti itu. Nah, itu kan juga banyak disebabkan karena apa ya, kandungan apa kondisi geografis Indonesia juga sebagian besar kan air gitu kan, banyak banyak perairannya. Maka maka udara itu sudah banyak terisi uap air seperti itu. Itu wawasan ya untuk gambaran Anda aja. Itu adalah open recirculating system. Dan ada juga untuk close recirculating system ya. Nah, bedanya dia dia berlangsung pada sistem yang tertutup, jadi tidak ada apa namanya ruang terbukanya ya. Nah, ini air ini akan air yang sudah digunakan untuk mendinginkan proses fluida proses ini akan didinginkan gitu kan di heat exchanger ini. Jadi dia menggunakannya heat exchanger untuk mendinginkan, tidak menggunakan cooling tower tadi. Nah, menggunakan heat exchanger, kemudian ditampung airnya tadi di satu reservoir ya, di satu bejana, dan ditambahkan make up water seperlunya tadi. Nah, ini kan tentu ini digunakan ketika
kebutuhan airnya itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau airnya besar ya, dalam jumlah yang besar tentu kita nggak bisa menggunakan heat exchanger saja ya kan. Kita harus pakai cooling tower tadi. Nah, kalau ini digunakan untuk kebutuhan apa namanya air yang tidak terlalu besar. Ini seawater nih enggak ya, seawater ini masuk ke one straw nanti. Ya bisa tapi perlu perlu ini kan perlu sangat apa treatmentnya sangat susah gitu. Maka di sini kebutuhan make up waternya dia very low atau sedikit ya. Ya, karena yang diputar juga juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang open recirculating system ataupun one straw system. Nah, yang ketiga one straw system. One straw system ini banyak digunakan di mana tadi? Pembangkit ya, one straw system. Jadi airnya dia hanya sekali lewat ya. Namanya one straw kan berarti sekali lewat ya, sistem sekali lewat. Jadi supply air pendinginnya ini setelah di treatment kemudian eh, cocok gitu kan untuk dimasukkan ke pemipaan di sini ya, dilewatkan heat exchanger saja ya untuk mendinginkan proses fluid. Nah, kemudian airnya ini langsung dibuang ke lingkungan seperti itu. Ini banyak di pembangkit-pembangkit. Karena kebutuhan airnya sangat besar gitu kan. Dan airnya besar jadi sekali lewat aja. Jadi dia mengambil panas langsung dibuang begitu. Ini di pembangkit contohnya. Pembangkit listrik maka banyak ditemukan ya pembangkit listrik itu di dekat-dekat laut gitu kan. Misalkan di PLTU ya, PLTU pembangkit listrik tenaga uap itu banyak yang dekat laut gitu kan, di Python ataupun di Jepara ya, PJB, bagi Jawa Bali itu kan di dekat laut semua. Nah, karena apa? Karena kebutuhan airnya kan sangat besar. Nah, boilernya juga besar itu kan. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir misalkan, nah itu juga menggunakan one straw system ini ya untuk mendinginkan panas akibat reaksi ya reaksi fisi fusi. Maka dia bisa dilihat di sini untuk make up waternya dia membutuhkan sangat besar ya, sangat besar. Nah, masalahnya ya itu akan menimbulkan banyak microbial activity karena Anda mengambil air laut ya, sea water itu kan banyak mikroba di situ kan. Dan fouling, korosi itu sudah pasti ya. Masalah ya. Dan masalah perpindahannya karena sangat besar itu kan dalam kuantitas yang sangat besar, maka proses apa namanya transfernya itu juga juga proses transportnya juga membutuhkan energi juga kan, pompa juga yang besar. Kemudian cooling tower design di sini bisa Anda lihat ya secara umum seperti ini ya, secara umum seperti ini. Tapi beda-beda sesuai wah, ini bisa Anda lihat nih desainnya untuk natural draft. Ya, ini kan banyak digunakan di pembangkit ya, natural draft ini. Nah, Anda lihat pembangkit-pembangkit itu kan cooling towernya bentuknya seperti ini ya. Nah, besar di bawah kemudian akan mengkerucut di atasnya. Nah, ini akan keluar dari sini uap airnya atau apa namanya evaporasinya di situ, air outletnya. Kemudian ada yang berbentuk kotak gitu kan, seperti yang di awal tadi. Nah, ini kan banyak digunakan di mana nih? Di industri ataupun ada juga yang Anda kalau biasa lihat ya di atas apa gedung-gedung gitu kan.
Ada yang pernah ke Ambarukmo, Ambarukmo Plaza? Pernah ke lantai atasnya nggak? Lantai paling atas yang ada masjidnya itu. Nah, itu kan ada cooling towernya seperti itu. Ya, nah, itu cooling tower itu untuk membuang panas. Ya, dari mana ya? Dari AC gitu kan? Dari AC kan mengambil panas tuh. Nah, panasnya dibuang melalui cooling tower di atas atas gedung tadi. Ya, di mall, kemudian di hotel ya, di apartemen tuh biasanya ada cooling tower di atas-atasnya. Nah, itu yang force draft ataupun induced draft ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bisa cross flow atau counter flow ya. Ini ada di atas gedung-gedung. Nah, biasanya uh, cooling tower yang seperti ini juga juga bisa ini ya, di portable ya, bisa dipasang, bisa dicopot seperti itu. Ya, ini kan bisa nih pasang copot. Bahkan sudah banyak dijual beli ya di mana, di toko hijau gitu kan. Ya, coba Anda cari ya. Itu ada ya. Kemudian di Alibaba gitu juga juga ada. Atau di toko online ada apa enggak itu saya belum pernah coba nyari. Nah, itu jenis-jenis cooling tower ya. Yang natural draft ini biasanya langsung dikonstruksinya langsung ke tanah gitu kan. Gede, tinggi. Kemudian yang forced draft, kemudian induced draft, dan induced draft itu ada dua, yang counterflow dan cross flow. Ya. Nah, ini tergantung pada aliran aja. Ya. Aliran udara misalkan nih dari samping ya, dari samping, kemudian airnya kan dari atas, nih kan? Nah, airnya dari atas di spray. Nah, atau ada juga yang aliran udaranya samping dan ini bisa apa namanya, ada dua tower, ada dua packing di sini. Nah, ada dua packing di sini. Nah, jadi bisa menyilang seperti ini ya, aliran udaranya kemudian akan keluar lewat atas ini. Nah, fan ini kan dia tujuannya untuk apa namanya, seperti exhaust fan ya, exhaust fan. Jadi dia udara dari dalam akan tersedot ke atas ini ya, sehingga sehingga udara apa panasnya itu bisa keluar. Ya, kalau ini yang natural, dia hanya ruangan aja gitu kan, hanya ruangan aja, nggak ada mesinnya, ya, nggak ada kipasnya dan lain-lain, jadi hanya ruangan aja. Nah, ini untuk kebutuhan air yang sangat besar ya, misalkan di pembangkit tadi kan. Kalau pakai mesin ya repot juga, nanti akan boros juga ya, cost-nya akan besar. Maka dia dibiarkan netral saja. Seperti kalau Anda pernah lihat cooling tower di pembangkit PLTS itu eh, hanya ruangan gitu aja, kemudian bawahnya itu ada airnya, ya itu kan akan lolos ke atas saja gitu kan, panasnya. Yang secara apa namanya, gambaran ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini gambaran yang komplit nih ya, gambaran yang komplit. Jadi kita meninjau dari sisi air dan sisi udara ya, water dan airnya. Nah, waternya itu kan kita pakai bahasa Inggris aja ya di sini ya, karena ini air kan, supaya nggak bingung nanti. Water di sini ya, water misalkan masuk gitu kan, masuk dari make up water. Jadi ada eh, air dari make up, kemudian ada air dari proses ya di sini.
Itu akan masuk, kemudian yang keluar kan ada dari E di sini kan evaporasi ya. Nah, ini kan ada air yang terikut juga ya. Ada kandungan air yang terikut, tapi dia sudah apa namanya, bergabung dengan udara gitu kan, uap air dalam bentuk uap air. Jadi di sini air yang masuk ini kan kita anu ya prosesnya ya. Air yang masuk sini itu akan dipompa ya. Pasti membutuhkan pompa, ada yang di blow down ini kan, draw off ini atau blow down D ya. Kemudian ada yang di recycle lagi ya. Di recycle untuk bukan di recycle, ini ada yang di apa, gunakan ya untuk mendinginkan fluida proses di sini. Nah, ini kan ada terjadi proses heat exchange ya. Terjadi penukar panas ini, maka air pendingin tadi akan menjadi panas atau hangat. Nah, air yang panas hangat tadi akan di-spray di sini. Akan di-spray ya. Akan di-spray, kemudian ada distribusi air di sini kan. Nah, ada distribusi air sehingga air itu akan diharapkan akan menjadi droplet di sini. Kalau terjadi droplet kan otomatis luas permukaan kontaknya dengan udara ya itu akan lebih luas sehingga panas yang ter apa ter, terlepas itu kan juga akan lebih efektif ya, lebih efisien. Nah, tapi dalam 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 prosesnya, dalam kenyataannya, proses apa namanya distribusi atau spray ini tidak bisa ideal seperti itu ya, karena ada yang namanya channeling. Ya. Channeling itu adalah air itu bisa tidak terspray dengan baik. Ya. Misalkan ini ada spray ya, misalkan ada spray, jadi hanya 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 ikut ke aliran ini saja gitu ya. Jadi aliran ini lebih besar dibandingkan aliran ini. Nah, ini kan namanya channeling atau berembus dari pinggir-pinggir sini ya, berembus dari pinggir-pinggir sini. Jadi nggak bisa terspray dengan baik dia. Nah, jadi kan tetap tetap membentuk aliran tuh airnya ya, bukan bukan droplet, bukan spray tapi dia tetap mengalir ke sini. Nah, itu namanya channeling. Membentuk air terjun gitu kan misalkan ya, air terjun di sini. Nah, itu channeling. Dia tidak terspray dengan baik. Juga dari udaranya itu juga bisa juga terjadi channeling ya. Bahkan udaranya masuknya tidak tidak semua melalui apa tidak rata ya. Nah, kisi-kisi udaranya ini kan bolongan-bolongannya ini kan udaranya tidak bisa tersebar dengan rata juga ya. Jadi hanya satu sisi saja dia terobos melalui satu lubang gitu kan. Itu juga udaranya bisa terjadi channeling di situ. Nah, itu ketidakidealan proses pada cooling tower ya, channeling. Nah, kontaknya antara udara dengan air itu akan terjadi di sini ya, yang abu-abu ini. Ini kan packingnya ya, ini packingnya. Nah, nanti air yang sudah terambil panasnya itu akan turun sini ya, akan terkumpul kemudian ditambahkan make up water ya, karena ini kan tadi sebagian bukan anu ya, banyak yang terevaporasi gitu airnya. Banyak yang terevaporasi sehingga misalkan di sini Anda masuknya 100 ya, yang turun ke bawah sini tinggal 40 gitu bisa saja ya. Jadi 60 itu akan terevaporasi atau ke bawah 60 sini 40 itu juga bisa ya. Jadi banyak yang terevaporasi. Nah, karena banyak yang terevaporasi tadi gitu kan, maka di sini ditambahkan yang namanya apa? Demister. Demister itu apa? Nah, dari kata mist, mist itu apa? Mist apa mist? MIST. Yang tahu nggak mist itu apa? Mist itu kabut atau embun ya?
Mist, coba cari. Mist kabut ya. Jadi supaya sama aja ya sebenarnya kabut atau embun. Supaya airnya itu nggak keluar gitu. Supaya airnya nggak keluar dan dia masih tertahan di sini ya. Sehingga dia bisa mengembun balik lagi gitu. Nah, itu untuk demister. Fungsinya demister. Menahan air supaya tidak banyak yang terevaporasi. Ya, itu kan evaporated water tadi. Ya, jadi ada air, kandungan air yang keluar akibat evaporasi. Kemudian ada windage atau apa ini? Drift ya, water loss. Nah, ini yang terbawa oleh angin tadi. Windage, drift, water loss ya, terbawa oleh angin. Jadi air yang loss itu bisa dari evaporasi ya, bisa dari windage dan bisa dari blowdown. Jadi ada 3 cara air loss dari proses cooling water system ini. Yang masuk adalah air sirkulasi dan air make up water. Nah, itu kan bisa menjadi apa? Neraca massa, ya kan? Itu neraca massa dari satu cooling tower. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Masih mau didiskusikan? Ya ada? Bisa dimengerti semuanya? Halo? Sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya tadi di gedung-gedung atau di perkantoran atau di mall-mall ya, di apartemen, hotel itu bisa dipasang ya cooling tower di atas atap-atap gedung itu, di dak-dak atasnya itu kan. Nah, itu supaya apa? Membuang panas dari dalam gedung ya. Kan pakai AC tuh gedungnya ya. AC itu kan untuk mengambil panas gitu kan. Panasnya dikeluarkan melalui cooling tower ini. Kemudian nah ini ada contohnya ya, perhitungan untuk satu cooling tower ya, untuk apa namanya loss akibat entrainment di sini bisa dilihat ya sekitar 1 sampai 5% ya, 1 sampai 5% karena terbawa angin tadi. Kemudian untuk indus draft tower dan force draft tower itu sekitar eh, angkanya sekitar ini ya, di bawah 1%. Nah, ini kalau dibentuk menjadi neraca massa kan jadi seperti ini kan. Nah, jadi ya ada yang masuk make up water dan air sirkulasi tadi. Dan yang keluar adalah melalui evaporasi, windage dan blowdown ya, ada 3. Nanti kita kita langsung aja ke contohnya ya. Ini perhitungan apa rumusnya ini. Cooling tower, water balance. Ini belum, sudah saya share belum di grup? Sudah saya share belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh, nah, saya share dulu ya. Cooling water system. Cooling water system. Kita kirim. Ya, sudah menunggu itu ya.
Bisa sambil dibuka ya, bisa sambil dibuka. Dan kita lanjutkan. Nah, ini kan dari windage dan dari evaporasi ya, loss-nya. Dan dari blowdown ya. Kalau gampangnya ya Anda ini aja dari W gitu kan, windage, W, kemudian E evaporasi, dan B blowdown ya. Ada 3 itu. Yang masuk adalah make up dan circulating. Nah, masalah di cooling tower itu ada 3 ya. Masalah utamanya bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Kemudian kalau berdasarkan jenis cooling towernya tadi, ya, cooling water systemnya tadi, ini bisa tingkat risikonya gitu kan, bisa kita ukur ya, bisa kita bedakan ya dari ketiga jenis cooling water system tadi. Misalkan di mana di open tadi ya, di open recirculating ini korosinya akan lebih besar ya untuk risikonya, sama seperti di close ini kan juga lagi close gitu kan, close itu kan tertutup semuanya, jadi risiko untuk korosinya juga besar. Kemudian di open itu juga besar dibandingkan dengan one straw gitu kan. Kalau one straw kan dia tidak membutuhkan pemipaan yang banyak gitu kan, jadi hanya sekali lewat. Ya, kalau korosi ya korosi di pipa itu aja gitu kan. Misalkan Anda mengambil air laut tadi, Anda ambil kemudian Anda buang langsung gitu kan. Nah, korosinya hanya terjadi di saluran pipa itu aja. Dan untuk scaling ya, scaling ini bisa dilihat yang paling besar adalah di open ya. Di open tadi scalingnya akan resikonya akan lebih besar. Apalagi kalau Anda tidak memblow down tadi ya, itu akan bisa risiko ya. Dan slime ya, slime itu akibat fouling ya, biofouling di sini. Ini paling besar juga ada di open ya. Kemudian one straw, kemudian yang paling rendah ada di close. Nah, kalau close ini kan sistemnya sudah tertutup ya. Jadi makhluk hidup dia kemungkinan kecil bisa bertahan di situ. Nah, masalah dan akibatnya gitu kan, masalah dan akibatnya. Misalkan di sini ada masalahnya adalah lifetime dari heat exchanger ini kan misalkan. Ya, shorten operation lives ya, ini kan berarti lifetime dari heat exchanger kemudian dari pipingnya itu kan kok bisa pendek gitu kan. Ini akibatnya ya. Ini akibatnya, ini sebabnya. Nah, ini akibatnya adalah lifetime dari piping kemudian heat exchanger-nya itu rendah ya, pendek, itu akibat korosi gitu kan. Bisa akibat korosi ya. Kemudian akibat deposit karena slime tadi dan juga korosi akibat scale tadi juga bisa. Dan contoh yang kedua, di sini ada penurunan efisiensi panas dari heat exchanger, yaitu sebabnya apa gitu kan? Nah, sebabnya ini bisa dari adhesi, dari korosi produk dan scale dan slime juga. Dan seterusnya ini ya. Ada peningkatan pressure drop dan reduksi cooling water circulation rate ya, pada sistem. Nah, kalau cooling water circulation rate-nya itu rendah gitu kan, yang berputar rendah itu kan akan mengakibatkan konsumsi daya listrik itu juga akan semakin besar pada pompanya gitu kan. Karena dengan misalkan daya pompa 50 gitu kan, yang disirkulasi airnya 100.
ya, debitnya 100 dengan debitnya 30. Nah, itu kan akan jauh lebih tinggi kebutuhan dayanya untuk sirkulasi air yang hanya 30 tadi gitu. Nah, maka ini bergantung dengan waktu juga gitu kan. Semakin lama juga waktu yang diperlukan untuk mensirkulasi, pompanya nyalanya juga semakin lama, nah makanya akan menghasilkan cost juga semakin besar ya, konsumsi powernya juga semakin besar. Dan lain-lain ya, Anda bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini proses dari korosinya ya, apa namanya, proses kimiawinya, reaksi kimia dari korosi, ya, bisa Anda lihat ya. Dan Anda lihat sendiri untuk korosinya. Kemudian ini penyebab korosi ya. Penyebab korosi itu ada 5 faktor ya. Kurang lebih ada 5 faktor. Maka untuk kelima faktor ini harus kita cegah ya, harus kita treat supaya tidak bisa menimbulkan korosi gitu. Jadi internal treatment seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi misalkan di boiler itu pasti ada internal treatment-nya ya, itu untuk mencegah korosi pada waternya di sana, water system-nya. Yaitu dengan cara yang pertama, misalkan menambahkan inhibitor ya, inhibitor ini, corrosion inhibitor. Seperti Na-kromat ya, NaD-kromat. Tapi kalau kromat ini sudah tidak diperbolehkan ya. Nah, jadi kromat ini udah nggak boleh, dilarang ya. Cr2O7 itu loh kromat ya. Kalau Na kromat kan berarti Na2 ya, Na2 Cr2O7 nggak salah ya. Atau K2 Cr2O7 itu untuk inhibitor ya. Jadi sudah nggak boleh ini kalau di industri ya. Nah, gantinya adalah fosfat ini ya. Ini bisa dipakai ya, polifosfat, kemudian yang lain-lain. Jadi kalau di industri itu namanya obat ya. Seringkali untuk apa namanya boiler misalkan ya, itu ada orang menyebutnya atau secara komersil gitu kan, beli obat boiler ya, gitu. Itu adalah inhibitor ini sebenarnya. Ya supaya apa? Supaya impurities-impuritiesnya tadi tidak menimbulkan scaling di dalam boiler ya, ataupun di dalam cooling tower ya, itu tidak nempel di situ. Nggak nempel ya. Jadi bisa terblodon. Tadi kan harus kita blodon ya supaya terbuang tadi kan. Jadi nggak nempel. Kemudian setelah nggak nempel itu membuangnya dengan cara kita blodon. Nah, itu impurities-impuritiesnya harus kita cegah agar tidak menempel dan tidak menimbulkan korosi tadi. Nah, korosi inhibitor ini biasanya pakai film di sini kan, pakai film ini, oxide film, ya. Kromat ini sudah nggak boleh tadi kan, atau fosfat di sini ya. Nah ini ya, pakai ini zat-zat yang ini, presipitasi film type. Nah ini yang masih diperbolehkan ya, yang fosfat ini. Ya, ada macam-macam ini kan. Kemudian ada amin dan surfaktan juga di sini. Tapi kalau kromat tuh sudah dilarang ya. Nah, apa yang menyebabkan parameter apa gitu kan yang menyebabkan korosi tadi gitu kan. Nah, kita harus melihat hardness-nya ya. Dari CAMG tadi, kemudian pH-nya, kemudian anionnya ya, konsentrasi anion, kemudian suhu dan flow rate-nya berapa. Nah, selain menggunakan korosi inhibitor, itu bisa juga menggunakan cathodic protection. Nah, ini
Ini cara lain untuk mencegah korosi ya. Tadi kan ada kita pakai corrosion inhibitor, kemudian cathodic protection ya, kemudian bisa lining dan coating ya. Ini di pipanya tentunya kan. Atau Anda bisa menggunakan pipa yang tahan korosi, anti korosi ya. Seperti menggunakan campuran nikel ya, campuran nikel tinggi dan titanium. Nah, biasanya titanium ini digunakan untuk pipa-pipa yang di bawah laut ya, di sea water. Misalkan di pembangkit tadi gitu kan. Nah, itu pipa bawah lautnya pakai titanium dia. Ya, atau untuk pipa-pipa misalkan pengaliran oil and gas ya, jaringan pemipaan bawah laut di oil and gas itu pasti dia pakai titanium supaya dia tidak korosi kan. Nah, kandungan mineralnya kan tinggi sekali itu di laut ya. Jadi dia pakai pipa baja karbon ya. Nah, tapi ada campuran titanium dan vanadium ya biasanya. Titanium, vanadium itu digunakan untuk pipa-pipa yang ada di sea water ya, di laut. Dan scaling, ya, scaling ini kan kerak tadi ya. Akibatnya dia kandungan-kandungan atau komponen yang bisa mengakibatkan scaling itu ya, terutama di sini adalah kalsium karbonat ya, CaCO3 ya, kemudian silika ya, silika ini juga banyak ya ditemukan, Ca dan Mg ya, kalsium dan magnesium ini yang kation yang menimbulkan scaling. Makanya kita harus mengkontrol hardness-nya gitu kan, karena hardness ini berkaitan dengan kandungan Ca dan Mg ya, kalsium dan magnesium. Nah, kalsium dan magnesium ini bisa kita hilangkan dulu menggunakan apa yang namanya kemarin ya, kesadahan itu ya, menggunakan softener ya. Pakai softener, penukar ion, resin penukar ion, kemudian Anda bisa lihat di sini untuk water hardness dan alkalinity ya. Pada satu aliran ya, pada satu aliran itu bisa Anda hitung ya pakai yang namanya LSI ini. LSI itu adalah apa ya, bentar. LSI ini Langelier Saturation Index. Ini Langelier Saturation Index. Nah, scaling ini untuk mencegahnya juga pakai blow down tadi ya. Pakai blow down supaya nggak nempel ya. Nggak nempel di dalam boiler atau di dalam cooling tower. Jadi Anda harus blow down airnya, kemudian Anda ganti. Nah, ini menyebabkan seperti ini ya. Silika, CaMg ini seperti ini gambaran kalau di dalam pipanya. Ya, ini permanent hardness ini. Ya, nggak bisa ini kalau pakai boiling tok ya. Pakai dipanaskan aja nggak bisa ini. Ya, ini kalsium, ya, silika, dan magnesium akan menyebabkan apa? Mengkerak seperti ini kan. Nah, misalkan pipanya tadinya besar seperti ini, kemudian ditempeli kerak-kerak seperti ini, lama-kelamaan akan menjadi apa? Semakin kecil diameternya, gitu kan. Lama-lama bumpet dia. Ya, lama-lama bumpet. Maka Anda harus menghilangkan ya, kandungan-kandungan CaMg ini menggunakan softener tadi ya, atau menggunakan ion exchange. Kemarin sudah kita bahas ya bedanya apa, softener dan ion exchange. Nah, untuk menghitung kandungan LSI-nya,
Anda bisa lihat di sini. Misalkan di sini ada satu contoh sampel ya. Air untuk apa ini? Water supply ya, untuk air minum ya, air minum pada suhu 25 Celcius dan 82 Celcius. Anda lihat di situ berapa pHs-nya ya. Jadi berapa pHs-nya. Yang pertama ini diketahui kandungannya setelah dianalisa ya. Ini hasil analisa labnya, pH-nya 7,5, kemudian TDS-nya 320, kalsiumnya 150, kemudian alkalinity-nya 34 gitu kan. Kemudian Anda cek menggunakan LSI formula ini. Nah, LSI formula ini kalau di bawah 1 dia akan resiko untuk scalingnya rendah. Nah, kalau di atas ya, di atas 1 itu tinggi. Ini tadi. Di atas 1 itu tinggi gitu kan. Di bawah 1 itu dia kandungan tendensi untuk terjadinya scaling itu rendah. Nah, kalau di antara 0 sampai 1 itu kan masih kemungkinan bisa terjadi scaling, tapi dia kecil ya. Masih kecil kemungkinan. Nah, ini Anda bisa cek dari pHs ini. pHs di sini persamaannya ini formulanya 9,3 plus A plus B ya, minus C minus D ya. Ini kan dalam kurung jadi minus C minus D gitu kan. Kita lihat di sini apa itu ABCD ya. Nah, itu adalah log TDS dengan TDS-nya 320 nih. Kurangi 1 bagi 10. Nah, hasilnya adalah 0,15. B, ini juga bisa lihat di sini, minus 13,12 dikali log. Berapa nih suhunya gitu kan? Derajat Celciusnya berapa? Kalau di sini kan ada 25 Celcius dan 82 derajat Celcius. Anda masukkan 25 di sini. Nah, dapatkan nilai B untuk pada suhu 25 ini adalah 2,09. Ya. Kemudian B pada suhu 82 derajat Celcius adalah 1,09. Ya, jadi beda kan nilainya B-nya. Kemudian C adalah log Ca2 plus ya, kurangi 0,4. Ca2 plusnya berapa di sini kan? Nah, ini kan 150 ya. 150 kurangi 4 hasilnya 1,78. D juga ya, alkalinity kalau D itu. Jadi yang C itu adalah kandungan Ca-nya ya, kandungan hardness-nya, yang C hardness, yang D alkalinity. Jadi yang A adalah TDS ya, yang B adalah suhunya, yang C adalah hardness-nya, yang D adalah alkalinity. Sehingga dari sini sudah ketemu angkanya untuk ABCD. Anda masukkan ke sini, ke formulanya ini menjadi pHs-nya itu. Nah, pHs ini misalkan yang suhu 25 derajat sini kan 9,3 plus 0,15 untuk A-nya tadi kan. B-nya adalah 2,09 yang ini kan. Dikurangi C-nya adalah 1,78 plus D-nya adalah 1,53. Hasilnya adalah 8,2 LSI. Nah, 8,2 ini adalah pHs-nya ya. 8,2. Ini enggak disambung ini. Nah, ini kan 8,2. Nah, ini adalah pHs-nya. Ini kan pHs. Nah, kalau yang 82 derajat, berarti kan pHs-nya adalah 7,2 di sini. Maka Anda bisa ngitung LSI-nya berapa. LSI adalah pH, ya kan? Dikurangi pHs. pH-nya berapa? 7,5 di sini kan? pH 7,5 kurangi
PHS-nya adalah 8,2. Hasilnya minus 0,7. Nah, ini kan tidak terjadi scaling ya. No tendency to scale. Kemudian yang pada suhu 82 derajat Celcius, Anda bisa lihat di sini LSI-nya adalah pH 7,5 dikurangi PHS-nya adalah hasilnya 7,2 sini kan. Nah, hasilnya adalah plus 0,3. Nah, di sini bisa kemungkinan terjadi scaling, tapi dia relatif kecil ya, slightly tendency to scale. Ya, kalau kurang dari 1 dia scalingnya kemungkinan untuk terjadi scale itu rendah. Bisa dimengerti sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Halo? Yang mau tanyakan? Silakan. Ya ada, kita lanjutkan ya. Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perhitungan untuk cooling tower ya, perhitungan untuk cooling tower. Jadi pada cooling tower itu kan ada dari sisi airnya atau sisi water ya, sisi air dan sisi udara. Nah, sisi airnya itu adalah bisa kita hitung melalui neraca massa, kemudian neraca entalpi dan asumsi untuk penyederhanaan masalahnya. Jadi Anda perhatikan yang gambar ini ya, gambar yang di bawah ini. Ini kan. Yang biru ini adalah untuk water ya, biru untuk air atau water. Ya, bahasa Indonesianya air gitu kan. Water. Kemudian yang coklat ini adalah untuk udara. Ya, ini untuk udara. Jadi ada dari sisi air dan sisi udaranya. Nah, sisi udara kita membutuhkan bantuan psychometric chart. Ya, psychometric chart. Grafik psikometris. Ya, untuk apa? Nanti kita akan cek ya. Karena dalam psychometric chart itu kan macam-macam ya kandungan-kandungan. Satuan-satuannya. Nah, dalam menentukan suhu gitu kan, dalam menentukan temperatur, Anda juga sudah tahu ya harusnya gitu kan. Ada yang namanya temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Coba ada yang mau menjelaskan nggak apa perbedaannya? Dari sisi apanya dia mengukurnya itu? Mana? Ada yang paham nggak temperatur bola kering dan basah? Cara mengukurnya gimana? Dan fungsinya untuk apa itu temperatur bola kering, bola basah? Ya karena ini merupakan dasar ya. Dasar kalau Anda pakai alat sekarang itu bisa sudah langsung ya ketahuan relatif humidity-nya sekian, gitu kan? Kelembaban udaranya sekian. Tapi itu asalnya dari mana ya? Dari pengukuran temperatur wet bulb dan dry bulb ya. Bola kering dan dry bulb. Wet bulb adalah bola basah seperti itu kan. Ada yang mau menjelaskan nggak? Atau ada yang tahu nggak bedanya gimana? Ya ada. Ada yang tahu? Mana nggak diajarin? Ini di kuliah apa harusnya? Termo udah dapat belum? Wet bulb, dry bulb.
Ada nggak di termo? Atau di kimia apa ya? Kimia fisik atau kimia organik? Nggak ada ya? Wet bulb dan dry bulb. Ini harus saya jelasin lagi nih. Jadi misalkan ada apa? Anda mau mengukur tadi ya, dry bulb dan wet bulb ya. Anda mengukurnya menggunakan 2 termometer seperti ini. Ya. Jadi ada yang satu termometer untuk Anda gunakan untuk mengukur suhu bola kering, ya, dry bulb, dan satunya lagi untuk mengukur suhu bola basah. Yang bola basah ini Anda tempelkan ya kain basah di sini atau diikat menggunakan benang tipis gitu kan. Kain basah Anda tempelkan atau ikat menggunakan benang tipis di ujungnya, ujung termometer. Dan kedua termometer ini Anda satukan gini kan, dan Anda putar-putarkan. Ya, Anda putar-putarkan di udara seperti itu. Nah, nanti ini kan akan menunjukkan temperaturnya ya. Airnya ini air raksanya ini akan menunjukkan temperatur udaranya. Nah, temperatur udara yang biasa ya, udara sekitar itu ditunjukkan oleh temperatur suhu bola keringnya ini. Nah, ini adalah suhu temperatur udaranya. Nah, yang temperatur suhu bola basah atau wet bulbnya ini akan menunjukkan suhu ketika air dari kain basah ini menguap ke udara. Ya, air dari kain basah ini menguap ke udara. Kan udara kan ada kandungan jenuhnya ya, tadi kan ya. Ada kandungan jenuhnya. Nah, setelah jenuh gitu kan, termometer ini akan menunjukkan suhu penguapan airnya itu berapa. Ya, suhu penguapan airnya berapa, kemudian airnya itu sudah teruapkan ke udara. Jadi udaranya sudah jenuh, ya. Kemudian termometer ini akan menunjukkan angka penguapan air ke udara. Jadi kira-kira lebih tinggi mana? Yang dry bulb atau wet bulb? Lebih tinggi mana? Temperaturnya, Pak. Ditunjukkan temperaturnya lebih tinggi wet bulb atau dry bulb? Dry bulb. Dry bulb. Kenapa? Karena kalau yang temperatur bola basah kan tadi masih ada kandungan airnya, mungkin suhunya jadi lebih susah untuk naik, Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi kandungan suhunya tadi ya, suhu yang ditunjukkan oleh dry bulb itu lebih tinggi ya, selalu lebih tinggi dari wet bulb. Kenapa? Nah, ini kalau Anda analogikan seperti ini. Anda kan pernah keringatan ya? Nah, berkeringat seperti itu kan. Apa yang terjadi kalau Anda berkeringat kemudian Anda kipas-kipas? Anda terasa apa? Terasa lebih apa Anda nanti? Anda berkeringat tuh. Kemudian Anda kipas-kipas. Nah, itu kan air keringat Anda akan menguap kan. Nah, hasilnya ya dampak ke tubuh Anda lebih panas atau lebih dingin rasanya? Tubuh Anda terasa lebih panas atau lebih dingin sewaktu kipas-kipas itu? Lebih dingin kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, itu adalah evaporative cooling tadi, ya, pendinginan akibat penguapan. Jadi kalau ada air yang menguap, nah itu dampak yang ditimbulkan itu adalah cooling ya atau pendinginan pada pengukuran suhu di di medianya ya. Misalkan tadi di tubuh Anda gitu kan, di tangan Anda. Nah, itu tangan Anda akan terasa lebih dingin. Nah, sama seperti ini ya. Maka termometer di sini akan menunjukkan apa? Suhu yang lebih dingin ya karena ada air yang menguap tadi. Ya, lebih dingin berarti kan ditunjukkan lebih rendah dia.
Nah, termometernya menunjukkan suhu yang lebih rendah dari wet bulbnya tadi, lebih rendah daripada dry bulbnya tadi. Jadi ada yang namanya evaporative cooling, yaitu adalah pendinginan akibat penguapan. Jadi kalau ada air yang menguap, itu pasti akan lebih dingin. Ya. Hasilnya akan mendinginkan pengukuran suhunya di situ. Nah, itu adalah evaporative cooling. Nah, kalau di alat yang modern itu sudah langsung ya, dry bulbnya berapa, misalkan dry bulbnya 35 ya, wet bulbnya 32. Nah, itu dari situ langsung diolah menjadi kandungan relative humidity ya. Jadi kandungan kelembapan. Nah, pakai apa ya? Kalau dasarnya pakai psychometric chart ya. Jadi kalau di alat itu kan langsung ya, otomatisasi ya, pakai kalkulasi sendiri dia, dihitung sendiri. Jadi langsung hasilnya adalah menunjukkan kelembapan udaranya seperti itu. Nah, itu dari mana ya? Dari psychometric chart tadi. Nah, oke, kembali ke gambar ini ya. Tadi ada yang masuk di sini ada Anda lihat ya, M1 ya. Ini udara ya, udara masuk. Kemudian M2 di sini yang keluar, udara yang keluar. Dan ada M3, M3 itu air masuk ya dari proses. Ini dari proses dari mendinginkan di HE tadi. Nah, ini kan makanya hangat ya. Nah, ini yang masuk, kemudian M5 itu adalah air make up ya, air tambahan dari pretreatment ya. Masuk, kemudian yang keluar itu adalah M6. M6 di sini adalah air blow down ya, blow down water. Kemudian M4. M4 ini yang akan digunakan untuk mendinginkan di HE tadi. Nah, sampai sini bisa ngerti kegunaan masing-masing yang ini? Paham ya? M1 apa, M2 apa gitu paham ya? M3 ya, air yang habis dari proses tadi, habis digunakan untuk mendinginkan, ya, maka dia jadi air hangat. Kemudian M5 itu air make up ya, air tambahan. Kemudian yang M6 ini air blow down ya, air yang akan dibuang, blow down. Dan yang M4 ini adalah air yang akan digunakan untuk mendinginkan. Makanya di sini ada air sejuk dan air hangat, gitu kan. Bukan panas dan dingin ya. Panas dingin nanti suhunya kalau bahasa Indonesia ya relatif lebih tinggi kalau panas ya. Kalau dingin suhunya rendah gitu kan. Nah, tuh. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari ya menggunakan neraca massa dan neraca entalpinya ya. Jadi nanti akan menjadi tabel seperti ini ya. Jadi tabel seperti ini Anda bisa tentukan tuh ya masing-masing dan bisa Anda cari nanti masing-masing suhunya. Misalkan suhu di aliran 1 ya. Kan ada 1 sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 dan 2 itu kan udara tadi. 1 2 udara, M1-nya berapa, M2-nya berapa. Ini bisa cari ya. Dan M3, M4, M5, M6, M7 ini 5 ya, sorry. Ini 5. Ini bisa dicari juga menggunakan ya sorry yang make up ya tadi yang 5. Ini 5 berarti. Ini yang 5 ya 5 6 7. Nah, ini juga bisa mencari menggunakan neraca massa air ya. Neraca massa air dari mana? Dari sini. Ya kan? Neraca massa airnya M3 plus M5 yang masuk ya. M3 tambah M5 ini masuk. Kemudian sama dengan yang keluar M4, M6 dan M7. 4 ya yang akan digunakan, kemudian 6 yang di blow down dan 7 yang nah ini ada M7 adalah air yang ikut terevaporasi tadi. Nah, gitu. Jadi M1 di sini kan udara ya, udara kering dia. Udara kering. M2 di sini adalah udara kering juga. Ini udara kering juga. Nah, M7 ini adalah air yang ikut terevaporasi bersama dengan M2 ini. Bisa dipahami sampai sini?
Bisa ya? Nah, maka di neraca masanya di sini adalah M3 plus M5 plus sama dengan M4 plus M6 plus M7. Yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, ini Anda bisa hitung ya semuanya menggunakan apa? MCP DT ya. Menggunakan neraca entalpi. Kan pakai Q kan? Ya. Pakai Q berarti MCP DT. Neraca panas ya. MCP DT di sini misalkan pada aliran 3 di sini. Aliran 3 M3 kalikan CP, ya, CP-nya CP berapa? Ya CP air. Ya, Anda menggunakan T yang namanya T referensi. Ya, pakai T referensi di sini. T referensi. Berapa T referensinya? Ya ini 25. Nah, kebetulan nih kita pakai 25 ya. Untuk T referensinya sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, untuk air ya. Untuk air. Nah, Anda pakai 25 DT-nya ya, delta T di sini adalah yang masuk kan dia akan 3 sama 5 tadi kan ya yang masuk. Berarti kan T3 kurangi T referensinya. Ya. Plus M5 CP DT juga. Nah, DT adalah T5 kurangi T referensinya. Nah, ini 1 nih 2. Ini aliran 3, ini aliran 5. Jadi yang pertama adalah neraca massa di sini kan, neraca massa. Kemudian ada neraca entalpi, sini neraca energi. Ya. Anda bisa gunakan kedua ini secara bersamaan ya. Secara bersamaan. Yang ini juga sama 4, 6 dan 7. Nah, Anda perhatikan di sini yang 4 kan sama nih ya, M4 CP D delta T ya untuk T4. Ini juga M6 CP D untuk T6. Nah, Anda perhatikan di sini yang M7. M7 di sini Anda lihat CP ya, MCP DT itu kan. DT-nya ya T7 kurangi T referensi. Nah, bedanya di sini ada tambahan apa? Lambda. Apa itu lambda? Panas. Apa lambda? Panas. Panas apa? L. Laten. Laten. Pak. Nah, panas laten. Untuk apa panas laten? Ya tadi karena dia terikut ke udara ya. Maka ada perubahan fase di situ kan ya, dari air murni ke uap air. Nah, maka itu ada panas laten di sini, penambahan panas laten untuk mengukur neraca entalpinya atau neraca energinya. Itu. Ini untuk aliran yang 7. Ya. Karena pada aliran 7 tadi keluarnya melalui udara kan, sini kan. Nah, ini uap air ya bentuknya. Panas laten untuk air berapa ya? 2200 yang anggap aja atau berapa ya? Ada yang menyebutkan 2100 gitu kan. Nah, itu terserah nanti Anda asumsikan saja ya. Asumsikan saja atau 2146 itu ada juga ya mungkin ya. Nah, terserah 2200. Itu untuk panas laten ya. Ini aliran 6. Ini aliran 4. Ya. Jadi kalau menentukan panas laten atau apa angka-angka lainnya Anda asumsikan aja berapa gitu kan. Nah, tentu asumsinya yang tepat ya, bukan asal. Bukan misalkan air itu Anda asumsikan panas latennya 1500 ya itu nggak cocok ya, jauhan nanti ya. Jadi misalkan 2200 tadi yang 2100 itu bisa. Satuannya juga Anda perhatikan. Dan juga penggunaannya juga harus konsisten ya. Jangan di sini Anda pakai 2100 kemudian di lain tempat itu kan Anda pakai 2200. Nah, gitu kan kurang konsisten ya. Jadi satu kali Anda menulis 2100 ya Anda pakai 2100 terus ya. Bebas angkanya asal tadi ya tepat dan konsisten. Ini dari persamaan A dan B ini kemudian Anda substitusi kan? Anda pakai substitusi dan eliminasi. Eliminasi dan substitusi.
Baru Anda akan menemukan nanti kan M5 dan M7. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah, nanti buat tugas ini. Buat tugas. Ya. Nah, ini dapat M5 dan M7. Maka Anda perhatikan ya. Nanti akan untuk tugas. Nah, ini angkanya nanti berapa? Anda isikan, Anda tentukan berapa. Anda cari, bukan tentukan ya. Dari kedua persamaan ini. A dan B. Nah, Anda dapatkan tadi M5 dan M7. Ini kan tadi M5 ya. Ini 5. Berarti M itu kan yang ini. Laju alir ini kan M. Ya. M5 kan berarti sini. Kemudian M7 sini. Nah, Anda dapat. Nah, kemudian setelah itu yang air kan beres tuh. Ya. Oh ya, sorry. Terlupa ini di sini ada asumsi lain yaitu air yang terpecik keluar diabaikan. Ya, ini kan yang W tadi ya. W dan E ini diabaikan. Windage tadi ya, windage dan evaporation ya, Ding. Windage dan atau entertain tadi. Apa? Entrainment kok entertain. Entrainment ya, windage atau entrainment ya. Itu diabaikan. Tapi kalau evaporasi itu dimasukkan sini sebagai M7. Yang blow down adalah M6 ya. M6 blow down, M3 tadi resirkulasi ya. M5 make up, M4 sirkulasi ya. Kemudian M7 adalah evaporasi. Nah, dari sini kemudian Anda dapat ya M5 dan M7. Nah, untuk udara ya Anda membutuhkan psychometric chart ya. Psychometric chart, gimana cara pakainya? Ada yang sudah tahu belum? Psychometric chart. Nah, misalkan di sini ya. Misalkan di sini untuk M2 ya dan M1 sini. M1 dari M1 dulu ya. M1 suhunya adalah 30 untuk dry bulb-nya. Ini kan TD-nya, TD adalah dry bulb-nya adalah 30 dan P wet bulb-nya ya, basahnya adalah 20. Ini B dan K ya ini harusnya. K ini kering, B ini basah. Ya. Keringnya adalah 30, basahnya adalah 20. Dan Anda dari sini aja. Nah, ini Anda cari ya dari grafik psikometrik ini ya. Dry bulb-nya 30 tadi, ya kan? 30. Kemudian Anda tarik ke atas sampai satu titik di mana menunjukkan wet bulb-nya tadi adalah 20. 20 Anda tarik garis sesuai yang merah ini kan. Nah, 20. Kalau yang baru sini ya, baru. Misalkan 30 ini ya. Anda tarik ke atas. Anda tarik ke atas terus. Nah, kemudian sampai wet bulb tadi kan 20. Nah, wet bulb 20 ditarik garis yang merah ini kan. Merah ini. Nah, maka ini adalah kondisi di mana udara itu masuk. Ini M1 ya, kondisi di mana udara itu masuk. Nah, dari dua titik ini kan Anda bisa cari titik yang lainnya. Ya, parameter lain bisa cari nggak? Bisa kan? Misalkan Anda mau mencari entalpi, berapa entalpinya? Tinggal Anda tarik aja ke sini. Seret, itu kan? Anda tarik terus ke atas ini. Nah, Anda dapat entalpi di sini. Misal berapa nih? Di antara 50 sama 60, misalkan 58, gitu kan? Maka ini adalah entalpi ketika udara itu masuk. Ya. Entalpi itu apa? H kan? H1. Anda dapat H1. 58. Kemudian Anda tarik misalkan menggunakan relatif humidity-nya. Relatif humidity itu apa? Ini kan biru kan? Nih, relatif humidity yang biru.
berarti yang garis yang melengkung-melengkung ini ya. Jadi 10, 20, 30, nah ini 40 kan. Nah, M1 di sini berada kurang lebih di relative humidity 40. Berarti RH-nya Anda dapat. Apalagi yang bisa dicari gitu kan? Yang bisa cari apa misalkan specific volume. Nah, ini specific volume bisa nggak Anda cari? Nah, ini kan ditunjukkan oleh yang garis hijau ini. Specific volume kan? Volume yang hijau berarti yang mana? Nah, ini kan yang melewati titiknya adalah yang garis nih. Nah, ini kan berarti specific volume-nya adalah 0,87. Ini adalah specific volume. Nah, kan jadi dari dua parameter yang sudah diketahui, gitu kan? Dalam hal ini adalah wet bulb dan dry bulb. Anda bisa mencari parameter lain yang belum diketahui. Ya, ada 3 ini yang bisa cari, yaitu entalpi, RH, dan specific volume. Oke ya, sampai sini ya. Oh ya, satu lagi adalah yang tarik ke kanan ini. Sorry, ini malah kelupaan yang kanan. Jadi kalau dari titik ini, ya, Anda tarik ke kanan, nah ini akan mendapatkan apa nih? Specific humidity. Ya, specific humidity. Nah, itu adalah satuannya gram moisture per kilogram udara kering. Jadi gram uap airnya berapa ya dalam 1 kilo udara kering. Ya, uap air dalam gram per 1 kilo udara kering. Itu adalah specific humidity. Di sini berapa? Ya, sekitar 10 sampai 15. Misalkan 11 gitu kan. Nah, sini adalah 11 gram per kilogram. 11 gram moisture per 1 kilo udara kering. Itu adalah spesifik humidity-nya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 parameter yang bisa Anda cari dari 2 titik yang sudah diketahui. Sampai sini bisa dimengerti semuanya? Ada yang mau tanyakan nggak? Halo? Ini ya, Anda bisa cari entalpi, cari specific humidity, cari RH, cari specific volume. Nah, specific volume ini kalau dikalikan dengan kilogram udara kering akan menjadi laju alir volume. Nah, ini berpengaruh pada kinerja fan-nya. Nah, sampai sini bisa tahu ya semuanya? Tahu nggak? Jadi dari 2 yang sudah diketahui, Anda bisa cari 4. H1, RH, ya, specific volume, dan specific humidity. Yang mau tanyakan? Sampai sini dulu, titik 1 dulu. Aliran 1. Sudah jelas ya semuanya? Halo? Halo, halo. Mas Pak. Jelas ya? Ya. Oke. Kita lanjut ke titik yang kedua. Nah, titik kedua ini, Anda juga bisa cari juga yang diketahui apa di titik kedua itu kan. Yang dua di sini yang diketahui adalah T, ya. Diketahui adalah suhunya, suhu kering 35, relatif adalah 80%. Anda cari di sini 35 ya. 35 tadi mana? Ini kan 35 kita pakai warna lain. Pakai warna apa? Biru ya. Oh, 35 dan kita tarik ke atas kan. Dan relatif humidity-nya adalah 80. Berarti di sini kan, nah, ini adalah M2. Nah, di sini Anda bisa cari juga entalpinya berapa, cari miring gini, tapi ini nggak ketahuan ya. Mungkin 110 gitu kan, sekitar 110. Kemudian wet bulb-nya berapa? Di sini kan berarti sekitar berapa nih? 32,5 ya, 32,5 gitu kan.
Kemudian Anda cari juga di sini, misalkan apa namanya, ini sudah ya, entalpinya ada. Kemudian ke kanan sini adalah spesifik humidity-nya ya. Kemudian yang hijau ini adalah spesifik volumenya. Ya, ini spesifik volume, gitu kan. Anda bisa masukkan angka-angka ini ke parameter yang Anda cari tadi ini. Ya, ini kan macam-macam nih. Nah, bisa dapat semua. Jadi dari yang diketahui, dua tadi Anda bisa cari yang lainnya. Dan Anda masukkan ke tabel ini. Nah, tabel ini akan tahu semua nanti. Kan tahu semua nanti. Psychometric chart. Ini tahu semua nanti. Nah, dari sini kemudian Anda bisa mencari udara masuk dan udara keluarnya. Ya, parameternya apa saja yang Anda bisa cari. X2, H2 ini baca dari psychometric chart semua. Nah, dari situ Anda bisa gabungkan tuh ya. Neraca massa udara tanpa uap air ini berapa ya. Kemudian neraca massa uap air ini pakai ini ya. Kemudian neraca entalpi ini pakai ini. Maka didapat ya M1, M7 itu dapat M7 dari neraca air dan 1H2 dari psychometric chart. Nah, nanti Anda bisa dapat yaitu kebutuhan udaranya. Nah, kebutuhan udara ini kan akan menentukan apa? Ya, ditentukan dari banyaknya air yang akan didinginkan di cooling tower tadi. Nah, ini adalah kebutuhan udara M1-nya. Ya. Ini akan berpengaruh pada kinerjanya. Ya, jadi Anda mendapatkan M1 dan M2 itu sama ya. M1 dan M2. Sampai sini ada yang mau tanyakan silakan. Buat tugas ya, Anda cari dengan angka yang sama aja lah. Nah, sama. Anda pakai ini. Dicoret dari makan. Mau coret, angkanya sama gitu kan. Nanti saya jadikan aja. Nah, nanti Anda bisa mengisi ini semua, tabel ini. Ya, jadi Anda bikin tabel seperti ini, dan Anda cara carinya dari mana. Tuh ya, ini untuk tugas. Silakan dikerjakan. Nanti saya share PPT-nya, materinya ini saya share lagi. Kemudian ini ringkasan ya, ringkasan untuk cooling water ya. Ada jenisnya, ada 3 tadi kan. Kurang lebih ada 3, open, close, sama one stroke. Kemudian komponennya bisa kondensor ya. Kemudian ada HE, kemudian ada cooling tower ya. Kemudian masalahnya ada beberapa masalah dan penanganannya atau kontrolnya seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini Anda baca sendiri aja, ini bisa penjelasan lebih lanjut. Silakan. Nggak ada? Sudah jelas ya semuanya. Kalau nggak ada, kita akhiri aja hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup jelas ya. Kemudian tugasnya tadi, silakan dikerjakan. Minggu depan kita kumpulkan ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.